Teman-teman, serang! Kita perlu menahan mereka bahkan jika kita harus mengorbankan diri kita sendiri untuk membiarkan bos melarikan diri. Biarpun kita menyerah, mereka tidak akan mengampuni kita. Lebih baik lindungi bos dan bos akan membalaskan dendam kita. Ucap para bawahan bandit. Kalian cari mati. Karena kalian semua rela mati demi Huang Qingfeng, maka jangan salahkan kami. Ucap ketiga guru tersebut. Murid-murid, maju. Bunuh semua bandit jahat ini. Kosongkan kota Qingfeng, dan singkirkan semua bandit di Gunung Langya. Teriak guru tersebut. Bandit-bandit ini cukup setia, tapi itu hukuman mereka karena mereka melakukan banyak hal buruk. Ucap Yun Qingyan. Yun Qingyan melompat. Tutu, aku akan menyerahkan murid-murid bodoh ini padamu dulu, aku akan segera kembali. Ucap Yun Qingyan. Oke, serahkan padaku. Jawab Su Tutu. Scan beralih ke Huang Qingfeng. Bajingan dari perguruan tinggi Singkong, tunggu saja. Aku, Huang Qingfeng bersumpah akan membunuh kalian semua. Ucapnya. Tiba-tiba Yun Qingyan muncul di hadapan Huang Qingfeng. Maaf, kamu tidak punya kesempatan lagi. Ucap Yun Qingyan. Huang Qingfeng, dari keluarga kerajaan? Tanya Yun Qingyan. Bagaimana kamu tahu? Tanya Huang Qingfeng terkejut. Tidak hanya aku tahu bahwa kamu adalah anggota keluarga kerajaan, tetapi aku juga tahu bahwa kamu memiliki benih iblis tingkat ketiga. Jawab Yun Qingyan. Kamu tahu ini? Siapa kamu? Teriak Huang Qingfeng terkejut. Tidak penting siapa aku, karena kamu akan mati, aku akan memberitahu kamu bagaimana aku menebak semua ini. Benih iblis pada dirimu persis sama dengan Lin Wei, mereka semua palsu dan levelnya lebih rendah. Ucap Yun Qingyan sambil memegang sarung pedangnya. Orang yang menanam benih iblis untukmu adalah anggota kerajaan yang populer, Jia Kui dari perguruan Tianyuan, kan? Tanya Yun Qingyan. Kamu. Karena kamu tahu bahwa Tuan Jia Kui menanam benih iblis untukku. Kenapa kamu masih berani menyentuhku? Tanya Huang Qingfeng. Aku beritahu kamu. Tuan Jia Kui pasti ada di Gunung Langya sekarang, dia akan menyadarinya secara langsung jika kamu membunuhku. Ketika saatnya tiba kamu akan menderita. Lanjutnya bersiap bertarung. Yun Qingyan menatap Huang Qingfeng bersiap menyerangnya. Hei, Jia Kui mungkin kuat sekarang, tapi setelah beberapa hari, dia tidak akan menjadi lawanku. Ucap Yun Qingyan sambil memukul perut Huang Qingfeng dengan sarung pedangnya. Bang, pohon. Selain itu, aku bertekad untuk mendapatkan benih iblisnya. Ucap Yun Qingyan. Dengan benih iblis ini, aku bisa memasuki tingkat ke-10 dari alam ekstrim. Lanjutnya terlihat sudah mengeluarkan benih iblis Huang Qingfeng. Mari kita cari tempat yang tenang untuk memurnikan benih iblis ini. Ucap Yun Qingyan. Dekan, informasi Yun Qingyan telah ditemukan. Dia berasal dari keluarga Yun di kota Tianyu dan telah menunjukkan bakatnya sejak dia masih kecil. Dia dikenal sebagai jenius pertama kota Tianyu, tetapi anehnya dia menghilang 3 tahun lalu. Dalam 3 tahun terakhir, bahkan jaringan intelijen perguruan tinggi Singkong tidak menemukan berita apapun tentangnya, seolah-olah dia benar-benar menghilang dari dunia ini. Ucap Liu Han. Tidak masalah, selama kita yakin dia tidak akan melakukan hal buruk di perguruan tinggi Singkong, kita bisa melatihnya dengan semua yang kita miliki. Ucap dekan. Tapi, Yun Qingyan mungkin memiliki hubungan yang dalam dengan asosiasi ramuan. Fakta bahwa Yun Qingyan membunuh Yun Fen dari keluarga kerajaan Yun dan Lin Wei dari perguruan Tianyuan telah dengan sengaja ditutupi oleh asosiasi ramuan. Bahkan ada perintah perlindungan dari asosiasi ramuan di keluarga Yun sekarang. Ucap Liu Han. Benarkah, jadi benar seperti itu? Tidak masalah, pelatihanku akan selesai dalam 3 hari, dan aku hanya perlu bertanya pada asosiasi ramuan untuk mengetahui apakah Yun Qingyan memiliki hubungan dengan mereka. Ucap dekan. Tetapi saat ini, yang paling penting adalah persaingan utama dengan perguruan tinggi Tianyuan. Mereka diam-diam mendukung Gunung Langya, jadi kita akan membunuh semua bandit di Gunung Langya. Liu Han, kamu juga harus berangkat ke Gunung Langya untuk memastikan bahwa Yun Qingyan dan Su Tutu dapat kembali dengan selamat. Ucap dekan. Baik, dekan. Jawab Liu Han. Ngomong-ngomong, dekan, ada satu hal lagi yang aku tidak tahu. Apa tingkat kejeniusan Yun Qingyan? Tanya Liu Han.
Dekan terdiam terlihat seperti mencoba mengingat sesuatu. Aku juga tidak tahu. Jawab Dekan. Namun, jiwa ular es memberitahuku bahwa aku harus menjaga Yun Qingyan di pihak kita dengan segala cara. Lanjutnya. Scan beralih ke Gunung Langya. Terlihat Yun Qingyan sedang memurnikan sesuatu yang dilindungi oleh makhluk buas yang besar. Yun Qingyan selesai memurnikan dan mencapai tingkat alam ekstrim. Alam Sinjing tingkat ke-10. Melahap benih iblis benar-benar cara yang bagus untuk memulihkan tingkat pelatihanku. Ucap Yun Qingyan. Makhluk buas tersebut ternyata adalah Qilin. Oh, apakah kamu juga merasakan aura iblis di dekatnya? Ya, masih ada benih iblis di depan sana. Ucap Yun Qingyan. Benih iblis tingkat kedua Jiaqui dapat mewarisi 5 benih iblis tingkat ketiga, termasuk yang dari Lin Wei dan Huang Qingfeng. Kita hanya menemukan 3 dari mereka. Dengan kata lain, setidaknya 2 benih iblis tingkat 3 sedang menunggu kita di Gunung Langya. Ucap Yun Qingyan. Ayo ikuti aura iblis untuk memeriksanya dulu. Lanjutnya. Scan beralih ke bagian teratas di Gunung Langya, Pavilion Langya. Aku menggunakan kesadaran Kaisar Dewa untuk memeriksa kondisi sekarang, dan aku menemukan kalau ada benih iblis tingkat ketiga dan benih iblis tingkat kedua di sini. Sepertinya Jiaqui ada di pavilion ini. Jiaqui telah mencapai Yuejing tingkat ke-9. Dengan kekuatanku saat ini, mungkin dia bukan lawanku. Aku bisa melahap benih iblis lainnya dan menerobos ke alam Yuejing terlebih dahulu, lalu aku masih bisa kembali untuk menghabisinya. Ucap Yun Qingyan. Yun Qingyan terkejut. Apakah para idiot yang tidak berguna ini mau menyerang pavilion Langya dulu? Lanjutnya. Yun Qingyan turun ke bawah. Yun Qingyan. Oh, kamu masih tahu jalan pulang. Dalam perjalanan untuk menyerang bandit, meninggalkan tim adalah kesalahan besar. Apa kamu akan mengakui kesalahanmu? Ucap para guru tersebut. Idiot. Ucap Yun Qingyan. Tahukah kalian kalau bangunan pavilion Langya adalah pavilion geng terbesar di Gunung Langya? Apa kalian ingin membawa murid-murid kalian mati dengan nekat menyerang pavilion ini? Tanya Yun Qingyan. Tentu saja. Kami tahu itu, tetapi ini bukan giliranmu untuk memberitahu kami apa yang harus dilakukan. Jawab guru tersebut. Bodoh sekali. Ucap Yun Qingyan mengeluarkan api dari tangannya. Kakak Yun. Ucap Sututu. Kakak Yun, jangan tergesa-gesa. Ucap Sututu menghentikan Yun Qingyan. Mengapa? Apa ini idemu untuk menyerang pavilion Langya lebih dulu? Tanya Yun Qingyan. Iya. Aku benar-benar tidak tahan dengan ketiga idiot itu, jadi aku membodohi mereka untuk bertarung dengan bandit agar mereka bisa mendapatkan pelajaran. Ucap Sututu. Bukankah sudah kubilang kalau ketiga guru ini belum bisa mati? Tanya Yun Qingyan. Kakak Yun, jangan khawatir, hidup mereka cukup sulit dan tidak akan mati dengan mudah. Selain itu, kita memiliki banyak rencana cadangan. Ucap Sututu memohon kepada Yun Qingyan. Baiklah. Lakukan saja apa yang kamu inginkan. Ucap Yun Qingyan kepada Sututu. Oke. Jawab Sututu. Guru Qin, apa yang dikatakan Yun Qingyan benar, sepertinya ada banyak orang kuat di pavilion Langya. Ya, kita bertiga hanya datang ke sini karena kita dipengaruhi oleh perkataan Sututu sebelumnya. Bagaimana kalau kita mundur sekarang dan memikirkan rencana yang lebih baik? Ucap kedua guru itu meyakinkan Guru Qin. Ups, kalian bertiga ragu-ragu, apa kalian ingin kabur? Tanya Sututu memancing salah satu guru tersebut. Sututu, jangan sembarangan bicara. Kami baru saja berdiskusi tentang cara memancing bandit keluar dari pavilion dan membunuh mereka semua sekaligus. Teriak guru tersebut. Oh benarkah? Kalau begitu, aku akan membantu para guru. Ucap Sututu. Orang aneh dari pavilion Langya. Aku ingin kamu semua keluar dan menyerah dalam 3 menit. Jika tidak, 3 guru kuat kami yang pemberani akan bergegas ke pavilion dan memenggal kepala kalian. Teriak Sututu. Ketiga guru tersebut pun terkejut. Sututu, diamlah. Teriak Guru Qin. Di mana bos dari pavilion Langya? Kenapa dia belum muncul? Apa jangan-jangan dia takut dengan guru-guru kami ya? Pavilion Langya apa ini? Sebaiknya kalian ganti nama kalian jadi Pavilion Penyu.
teriak Sututu sambil berlarian karena dikejar ketiga guru tersebut. Terdengar suara dari pavilion tersebut. Tiba-tiba seseorang datang dan berkata, "Aku datang."